welcome back to my channel. So, as you can see on the title, today's video I'm going to talk about anorexia nervosa. Anorexia nervosa is one of the three different from eating disorder. We're going to talk about what is anorexia, apa itu gejalanya, bagaimana akibatnya, contoh perilakunya seperti apa, dan cara kalian menjaga agar kalian tidak kena sampai punya berpikiran kalau kalian seperti itu gitu ya. Oke, let's get jump on the video. Yang pertama adalah what is anorexia. Jadi gini, eating disorder itu sebetulnya bukan penyakit fisik, fisik yang fisik gitu, tapi awalnya itu dari mind yang berakibat menjadi fisik kayak gitu. Dan anorexia ini sebenarnya adalah salah satu gangguan makan yang tentu saja ingin mengontrol berat badan mereka seperti apa dengan cara self-starvation atau dia ingin terus selalu merasa lapar kayak gitu. Ya seperti biasa jurnalnya aku tulis di description box, so kalian bisa baca sendiri. Aku nggak bawa jurnal yang udah di print karena ya I'm trying to not print everything. So ya kalian tinggal bisa check on the description below. Oke, jadi gini kan, kalau anorexia nervosa itu cara melakukannya adalah dengan self starvation. Artinya kalian harus terus merasa lapar. Jadi kalau kalian nggak merasa lapar, pada penderitanya ya, maksudnya penderitanya nggak merasa lapar, itu akan benar-benar kayak merasa bersalah. Bahkan kalau anorexia nervosa biasanya ngebauin makanan aja itu kayak mereka tuh dosa gitu. Boro-boro makannya tapi ngebauin aja itu mereka udah merasa dosa, udah merasa bersalah banget gitu. Gini, jadi mereka biasanya itu makan 300 sampai 500 kalori atau ya kurang dari 1000 kalori lah gitu. Sementara kebutuhan harian wanita itu rata-rata ya, nggak setiap orang, karena aku juga nggak segitu gitu, beda gitu ya. Setiap orang beda, dengan body fatnya beda, dengan kebutuhan kalsium yang berbeda, dengan minum yang berbeda juga, itu kebutuhan kalorinya udah berbeda. Tapi rata-rata orang itu harus makan sebanyak 2000 kilokalori per harinya. Dan kalau misalkan kalian kalori defisit, tinggal potong 30%. Kalau ya seperti biasa, jangan selalu percaya aku 100%, kalian harus baca, kalian harus cari juga. Tapi yang aku ingat itu 30% dari total kebutuhan harian atau 500 kilokalori dalam satu hari. Yang dipotongnya ya 500 kalori, bukan kalian cuma makan 500 kalori. Gini deh, kalau dijelaskan ya 300 atau sampai 500 kalori itu sebanyak apa sih kalian bisa makan? 2 apel sama minuman energy drink aja itu udah kelebihan gitu. Apalagi kalau terus karbohidratnya gimana ya kan? Kita tubuh butuh karbohidrat. Nggak menutup kemungkinan semua orang nggak boleh makan karbohidrat, bla 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 bla. Mungkin ada untuk beberapa kasus yang memang spesifik, tapi untuk orang normal itu ya kita setiap hari butuh karbohidrat, butuh protein, butuh kalsium, butuh zat besi, butuh gula, butuh banyak yang lain-lainnya. Ya aku nggak ngomongin tentang diet atau food something, tapi ini kita akan ngomonginnya tentang anorexia. Oh ya, lupa, tadi harusnya ada penyebabnya. Dan kita masuk ke yang kedua, yaitu penyebabnya. Penyebabnya ada 4. Yang pertama adalah standar kecantikan. Tahu kan orang Indonesia kalau badannya gede nih, curvy, kalian mau dia mah gendut, jangan suka sama dia mah gendut, dia susah dibawa kemana-mana, menuhin tempat dan yang lain-lain. Itu kayak ya standar kecantikannya setiap negara juga kan beda-beda gitu. Tapi di Indonesia kebanyakannya pengennya yang bukan tinggi kecil, langsing, putih, rambutnya panjang, ya Allah gitu ya. Kebanyakan standar kecantikan, even though kebahagiaan itu nggak ditentukan sama standar kecantikan. So ya. Yang kedua adalah psikologis. Psikologis ingin dilihat sama lawan jenis. Oh dia cantik ya, dia kecil, dia pakai baju apa aja juga bagus, dan yang lain-lain. Itu juga mendorong adanya perilaku anorexia nervosa. Ngeri kan? Oke.
Yang ketiga tentu saja berasal dari lingkungan, dari keluarga. Bahkan beberapa waktu aku pernah lihat keluarganya itu malah body shamingin orang gitu, anaknya gitu. Kayak gini nih, ini contoh ya, ih, bajunya sampai kayak gitu, kecilin dong, nanti nggak ada yang suka. Kalau gitu makan tuh jangan banyak-banyak, ngabisin. Kayak gitu. Banyak lagi ya contohnya, but I'm not going to talk about it because it's hard my feeling also gitu. Seterusnya yang keempat adalah segala penyakit apapun, entah itu mental illness atau health issue, itu berasal dari gen. Mau itu skizofrenia, mau itu mental illness yang lain, eating disorder, mau segala macam, mau emang jantung, asma dan yang lain-lain, itu berasal juga dari gen. So be careful untuk kalian yang keluarganya sudah ada turunan eating disorder, kalian harus lebih aware sama kesehatan kalian. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah gejala. Gejalanya seperti apa? Yang pertama, ini beberapa hal yang benar-benar kalian harus aware of sebagai perempuan. Karena banyaknya itu kalau eating disorder, khususnya anorexia nervosa, itu banyak dilakukan sama wanita. Laki-laki ada, tapi hanya dikit banget daripada populasi wanita yang menderita anorexia nervosa. Yang pertama adalah kalau kalian nggak mens 3 bulan berturut-turut, atau kalian berhenti mens. Gini, jadi kalau misalkan kalian berhenti mens, berarti there is something with your body gitu. Ada sesuatu yang salah di body kalian, ada sesuatu yang salah di metabolisme kalian, ada sesuatu yang salah dengan organ reproduksi kalian. So jangan anggap remeh kalian tiba-tiba 1 bulan, yang maksudnya udah teratur ya, datang bulannya udah teratur, terus tiba-tiba kalian nggak datang bulan sebulan. Wih, kenapa nih? 1 bulan mungkin gara-gara belum masih acak-acakan gitu. Tapi kalau udah 3 bulan kalian nggak mens, itu kalian wajib datang ke dokter dan kalian harus periksa. Ini aset kita guys, so kita harus protect it. How hard it is, we have to protect it. Oke? Yang kedua adalah lemah, letih, lesu, letoy, lamun bahasa Sunda namanya, nggak ada gairah gitu buat hidupnya. Ya mungkin gara-gara banyak sebenarnya mood bisa, tapi kalau mood biasanya masih ada lah gairah untuk nggak seletoy itu gitu. Yang ketiga adalah kalau kalian turun berat badan secara signifikan, kalian harus aware tentang itu guys. Karena gini, normalnya itu kita bisa turun 5 kilo dalam 1 bulan, itu maksimal ya, 5 kilo dalam 1 bulan. Mungkin kalau untuk awal-awal diet kalian akan turun agak lebih banyak, dikarenakan pertamanya itu air yang dikeluarkan sama tubuh, air. Kalau misalkan setiap bulan kalian turun 15 kilo, ya Allah, bagaimana ceritanya itu gitu? Apakah air di kalian sebegitu banyak gitu? Kan enggak, itu balik lagi beda-beda orang ya. Biasanya kalau orang yang pertama diet memang turun cepat agak signifikan, tapi nggak sampai yang 15 kilo 1 bulan, ya nggak segitunya gitu. Apapun juga punya prosesnya, so be patient gitu kalau memang mau berkecimpung di diet gitu. Maksudnya diet itu ya pola makan dan pola hidup yang lebih sehat gitu loh, bukan malah merusak tubuh kita. Oke, gejala yang selanjutnya adalah rambut rontok. Rambut kalian rontok, kulit kalian kusam, terus kuku kalian jadi rapuh, cepat patah, itu juga kalian harus hati-hati. Berarti kalian udah kurang banget kalsium, kalium, dan lain-lain gitu. Terus apa lagi? Jantung tuh berdetaknya pelan-pelan, nafasnya pendek-pendek, itu juga bisa jadi gejala. Kalau enggak kalian tensinya rendah atau hipertensi, itu juga kalian harus aware.
So, jangan remehkan apapun, sekecil apapun di dalam diri kalian. Kalian harus aware tentang apapun itu. Ini tubuh kita. Kita harus aware tentang itu. Kita harus protect our body. Oke? Okay? Yang ketiga, akibatnya banyak banget. Oke, tapi aku akan jelasin sedikit aja ya, yang menurut bisa kita sebagai orang awam yang bukan belajar tentang psikologi atau kedokteran bisa ngerti tentang ini. Yang pertama adalah underweight. Kalau kalian bener-bener ini ya, fact-nya adalah kalau penderita anoreksia nervosa biasanya 15% di bawah berat badan normal. Kalau berat badan normal kalian bisa cek sendiri gimana cara ngitungnya ya. Tapi yang aku tahu adalah tinggi badan kalian dikurangi 110. Itu berat badan ideal atau normal. Ya disebut berat badan ideal gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian berotot kalian akan bisa lebih berat daripada itu. So ya, jangan hanya terpaku sama itu, tapi kalian harus belajar dulu tentang apa-apa segala macam sebelum hal itu memang di-apply sama habit kalian sehari-hari. Underweight bisa menyebabkan apa? Kedinginan. Jadi akan terus kedinginan apa segala macam karena apa ya, nggak ada. Kalau udah tulang berbungkus kulit, gimana kalian memprotek diri kalian dari dingin gitu? Kan lemak dan yang lain-lainnya. Kalau lemaknya hilang, tentu saja kalian duduk juga nggak nyaman, kalian baring juga nggak nyaman karena ya tulang doang. Itu akan sangat menyakitkan dan akhirnya apa? Kalau berbaring aja nggak nyaman gitu, tentu saja kalian akan ikut jadi ada insomnia gitu. Karena ya duduk aja nggak nyaman, berbaring nggak nyaman, mau tidur juga ya nggak nyaman juga, akhirnya insomnia. Terus apa lagi akibatnya? Akan pusing berkepanjangan. Karena gini loh, kan kalian nih ya ininya aja, kalian nggak makan nih, kalian mungkin cuma konsumsi air putih untuk jangka waktu yang sangat amat panjang gitu. Terus nih tubuh kalian nih organ-organ kalian tuh butuh asupan makanan. Kalau puasa kita masih ada sahur dan berbuka, dan itu sebagai habit. Ya udah gitu, habitnya jam segini kalian makan, jam segini kalian makan, tubuh kalian akan ikut beradaptasi dengan cara makan kalian gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada asupan sama sekali yang masuk atau asupannya benar-benar kecil, gimana dong? Organ tubuh kan akan menyusut. Yang paling ngeri adalah kalau salah satu organ kita tuh berhenti bekerja. Gimana kalau berhenti bekerja gitu? Contohnya gini deh, lambung kan di dalamnya ada asam klorida tuh. Dia butuh sesuatu untuk dilumatkan. Ada enzimnya di dalam situ. Otomatis gimana dong? Ya udah dia menggerogoti apa yang ada di situ karena nggak bisa menggerogoti apapun. Karena ya 24 jam dalam satu hari, dalam 7 minggu, dalam 1 tahun dia akan terus melumat sesuatu di dalam lambung kalian. Terus kalau tiba-tiba berhenti, ya ruptur lambung lah gitu kan. Selain itu apalagi gara-gara kalian nggak makan nih, metabolisme kalian mau jalan segimana apapun, kalian kalau nggak ada penggeraknya, kalau nggak ada energinya, gimana metabolismenya? Terus buat apa? Gimana ini metabolismenya aja udah nggak jalan, otomatis apa? Kan tubuh harus tetap metabolisme ya, harus tetap jalan. Organnya harus tetap jalan, akhirnya organnya mengecil, tapi itu tetap harus jalan. Apa yang dilakukan? Menggerogoti apa? Pertama mungkin lemak, betul, menggerogoti lemak. Yang kedua, menggerogoti otot. Sayang dong otot kalian gitu, maksudnya ya ayolah gitu dong gitu kan. Nanti lemaknya digerogoti, terus gara-gara itu ya udah kalian jadi tinggal tulang berbungkus kulit. Dan kalian kalau menderita anoreksia nervosa akan menganggap itu tuh masih terlalu besar untuk kalian. Kalian pengen ngecilin lagi sampai have no idea apa yang tersisa di diri kalian gitu. Ini tulang juga akan ruptur, akan rusak, akan rapuh, akan osteoporosis gitu. Ya nggak ada kebutuhan kalsium kalian nggak terpenuhi, kebutuhan
zat besi dan yang lain-lainnya juga untuk tulang nggak terpenuhi, gimana dong gitu. Akhirnya kalau misalkan udah seperti itu, sendi kalian bengkak karena kalian ya gimana dong, ya berhubungan sama tulang ya tentu saja sama sendi gitu. Terus apa lagi, BAB, kalian akan susah BAB, ya gimana mau BAB gitu, apa yang bisa dikeluarin, orang tubuh aja kurang gitu, kebutuhannya aja tubuh kalian masih mencari kanan kiri depan belakang, tiba-tiba nggak BAB. Dan paling parah kalau misalkan kalian makan laktasif atau obat pencahar, ya itu kayak mau bunuh diri pelan-pelan gitu. Ya udah mah metabolisme kalian nggak jalan, maksudnya jalan tapi ya nggak optimal. Tulang kalian mulai kropos, rambut kalian mulai rontok, terus BAB kalian berhenti, mens kalian berhenti. Ya kalau ditambah laksatif, ya udah gitu, itu udah parah banget berarti kalau kalian udah makan laksatif. So please sayanginlah diri kalian gitu, ini aset kita, ini tubuh kita. Kalau bukan kita yang yang mencintai tubuh kita sendiri, who will gitu. So please banget kalian harus mencintai diri kalian. Oke, sekarang masuk ke contoh perilakunya. Contoh perilakunya banyak sebetulnya. Yang pertama adalah akan selalu men-skip waktu makan. Kalaupun dia makan, dia akan makan hanya sedikit dengan kalori yang benar kecil. Sampai udahlah, ya udah. Ya Allah gitu. Kalau nggak kayak gitu, kalau udah di skip waktu makannya cuma sedikit, udah ya begitu aja. Akhirnya metabolismenya balik lagi ke metabolisme. Setelah itu kalau misalkan dia makan nih, misalkan udah makan dalam porsi kecil, kalian orang-orang yang menderita anoreksia ini akan merasa bersalah banget sampai dia pengen sit up deh buat perutnya biar gak buncit gitu. Sit up berapa? Setiap aku makan 100 kalori aku sit up 100. Setiap aku makan 500 kalori aku sit up 500. Aduh, ya nggak gitu dong. Ya kayak gitu. Jadi biasanya olahraga secara berlebihan. Terus apalagi biasanya pakai bajunya kan kalau orang normal ya baju dalam underwear gitu ya, sama baju luar. Kalau mereka biasanya berlapis-lapis. Kalau nggak berlapis-lapis, pakainya biasanya yang ukurannya lebih besar daripada badan kalian gitu. Jauh lebih besar daripada badan kalian. Untuk apa? Untuk mengconceal sebenarnya tubuh kita tuh seperti apa. Dan biasanya mereka itu nggak pengen makan di hadapan orang lain, karena kalau gimana ya, pikirannya itu kalau misalkan orang lain lihat dia makan, akan merasa orang itu banyak banget makannya, padahal makan cuma sedikit gitu. So mereka nggak mau orang lain tahu porsi makan mereka. Kayak gini. Biasanya body shaming, dia body shaming ke diri sendiri. So please stop body shaming gitu. Mau ke orang lain, mau ke diri sendiri. Gini contohnya ya, contoh body shaming kalian diri sendiri. Ya ampun, badan aku gede banget kayak melting ice cream. Ya ampun, pipi aku cabai banget, bakpao kalah gede nih sama ini. Itu juga body shaming. Ya, kalau misalkan kalian berkoar tentang jangan body shaming, terus kalian diri sendirinya body shaming ke diri sendiri, so please stop body shaming gitu. Body shaming is not healthy. Body shaming habit yang jelek. So please lah, let it go aja lah, udah lempar aja jauh-jauh, tong kadede geus gitu ya, hati-hati. Oke, sekarang yang terakhir adalah cara gimana kalian bisa biar jangan anoreksia nih. Gimana caranya? Yang pertama adalah realistis bahwa diet itu enggak seinstan bikin mie instan yang 3 menit kita udah bisa makan. Enggak gitu. So please be realistic. Terus kadang-kadang you have to be cuek aja gitu. Orang lain mau ngomong apa ya terserah lah, yang penting aku sehat, aku nyaman gitu. Mungkin banyak banget di luar sana yang tahu kan body shaming sekarang nggak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga
kena banyak body shaming, cyber bullying ya, termasuk body shaming itu juga banyak banget. So udahlah, kalian fokus sama diri sendiri aja, ignore something that makes you unhappy, please do something that makes you happy, that's the key. Setelah itu apa? Bersyukur, belajar betul bersyukur. Inilah hidup kita gitu. Ini Tuhan ngasih segini loh, kita syukuri aja, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mau apa ya, mau berubah untuk memang kesehatan, untuk gara-gara aku udah gak nyaman badan segini, boleh diet, boleh, tapi please no diet. Dietnya itu yang sehat, dietnya itu yang realistis. Belajar dulu sebelum diet, belajar dulu sebelum kalian cut kalori sebegitu banyak, belajar dulu sebelum kalian mau workout di gym, segimana yang kalian bisa handle. Terus makannya seperti apa, nggak tiba-tiba kalian tiba-tiba bertak nggak makan, aku nggak mau makan, pokoknya hari ini aku mau makan cuma sehari sekali, aku diet. Nggak bisa gitu. Itu banyak aturannya di luaran sana dan kalian bisa dapetin for free dengan catatan kalian mau baca dan mau belajar. Jangan cuma cari di artikel-artikel yang nggak bisa kalian apa ya, kesohehannya itu nggak terjamin gitu. Jangan tiba-tiba mentang-mentang dokter yang ngomong gitu, ya nggak gitu. Kalian juga kalau misalkan mau benar-benar konsultasi ke dokter, ya konsultasilah diri kalian yang datang ke dokternya gitu. Setelah itu ya dokter bisa dong cek body fat kalian segimana, porsi makan kalian nanti bisa ditentukan gitu. Nggak tiba-tiba denger cerita orang lain terus kalian aku pengen coba orang lain, lihat itu orang lain tiba-tiba jadi badannya jadi kecil dengan ini. Ya orang juga bisa kecil gara-gara sakit gitu. So please be realistic. Kita sebagai cewek juga harus mengingatkan ke cewek yang lain, support woman lah gitu ya. Dan inilah yang saat ini sedang aku lakukan. So untuk kalian yang merasa video ini berguna, kalian bisa share. Itu saja. Segitu dulu aja video dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa langsung like. Kalau ada sesuatu yang kalian ingin katakan atau kalian ingin share dengan orang banyak, kalian bisa langsung tulis di comment section below. Insya Allah aku akan baca dan aku akan tanggapi kalau memang kalian ya kalau memang ada pertanyaan atau memang apa ya, I don't know, something interests me, I will definitely reply it. So well, we'll see you on the next video. Bye bye.